Sobat, efisiensi birokrasi adalah kunci untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Bagaimana dengan Elon Musk yang ditunjuk oleh Donald Trump sebagai Wakil Ketua Department of Government Efficiency atau DOGE, mirip dengan mata uang kripto favorit Elon. Tugas Elon sederhana, memangkas birokrasi dan menghemat miliaran dolar dana publik Amerika. Namun, penunjukan ini memicu kontroversi. Sebagai orang terkaya dengan bisnis besar seperti Tesla, SpaceX, dan Neuralink, Elon menghadapi potensi konflik kepentingan. Meskipun dia berjanji untuk meningkatkan transparansi, banyak orang yang skeptis. Apakah reformasinya demi rakyat atau sekedar memperkuat pengaruh pribadinya? Cerita ini mengingatkan kita bahwa efisiensi bukan segalanya bagi kepentingan publik harus menjadi prioritas utama di tengah ambisi individu. Neuralink, perusahaan bioteknologi Elon Musk, tengah mengembangkan implant otak untuk menghubungkan langsung ke perangkat teknologi. Tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan manusia, mengobati gangguan neurologis, dan mengontrol perangkat hanya dengan menggunakan pikiran. Neuralink berpotensi mengembalikan fungsi indera yang hilang seperti penglihatan atau motorik, serta membantu mengatasi Parkinson dan epilepsi. Teknologi ini menggunakan elektroda kecil yang ditanamkan dalam otak untuk menangkap sinyal saraf yang kemudian diproses oleh chip dan dikirim ke perangkat eksternal melalui interface nirkabel. Meskipun menawarkan manfaat, Neuralink menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan teknologi serta keamanan privasi dan data. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika sempat tidak memberikan izin uji coba pada manusia. Namun, pada akhir tahun ini izin akhirnya diberikan. Meski demikian, Neuralink terus menghadapi kritik tajam, terutama dalam penggunaan hewan untuk penelitian yang mengakibatkan banyak kematian hewan. Platform xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk ini, kini telah bernilai 50 miliar US dollar dan bersaing dengan raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google. Data pengguna dari platform media sosial X menjadi bahan perhatian bagi xAI yang menghadapi masalah regulasi di Amerika Serikat. Para pembuat kebijakan mulai mempertimbangkan aturan untuk melindungi hak-hak privasi dan sipil dari dampak AI. Elon kemudian mengumumkan rencana pembangunan superkomputer terbesar di Memphis dan Tennessee, tetapi proyek ini menuai kritik karena lokasinya yang berada di komunitas masyarakat kulit hitam dan tanpa izin hingga memicu tuduhan rasisme lingkungan. Selain itu, perusahaan Elon telah lama bermasalah dengan Badan Perlindungan Lingkungan terkait isu polusi dari fasilitas Tesla serta SpaceX. Platform X pada tahun 2022, Elon membeli Twitter melalui proses yang penuh kontroversi, termasuk gugatan manipulasi saham dari para pemegang saham dan penyelidikannya oleh komunitas security dan bursa. Bukan pertama kali Elon berseteru dengan SEC. Elon sebelumnya telah membayar denda 20 juta US dollar pada tahun 2018 karena cuitannya yang menyesatkan tentang Tesla. Kini terulang kembali pada saat akuisisi Twitter yang diubahnya menjadi Platform X sehingga menjadi sorotan hukum dengan potensi sanksi tambahan. Nilai pasar Platform X telah merosot miliaran dolar akibat pengiklan dan pengguna yang meninggalkannya. Strategi menjual data pengguna untuk melatih model AI juga memicu perhatian otoritas perlindungan konsumen. Sementara Elon mendorong pembubaran lembaga tersebut dengan alasan efisiensi pemerintah. Di tengah inovasinya, langkah-langkah Elon terus menantang batas regulasi dan moralitas. Seperti SpaceX, nilai pasarnya melonjak menjadi 350 miliar US dollar dalam setahun terakhir. Namun, berbagai kontroversi terus menghantuinya. Elon berselisih dengan lembaga perburuan Amerika setelah memecat karyawan SpaceX yang mengkritiknya. Tindakan itu dinilai ilegal dan inkonstitusional. Elon kemudian menantang konstitusionalitas lembaga tersebut justru memicu kekhawatiran tentang dampaknya pada keseimbangan hubungan kerja.
Di sisi lain, Starlink, anak perusahaan SpaceX, belum kunjung juga berhasil menyelamatkan 2 astronot yang terdampar di stasiun luar angkasa sejak tahun 2023. SpaceX juga menghadapi sorotan dari otoritas penerbangan terkait masalah lingkungan dan anggaran yang jika tidak terselesaikan dapat mengancam masa depan SpaceX. Kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan besar tak lepas dari tanggung jawab berat dan risiko etika. Tesla, perusahaan mobil listrik Elon Musk, kini bernilai fantastis 1,25 triliun US dollar. Namun, meski mencatat nilai pasar yang tinggi, Tesla hanya berada di peringkat ke-10 dalam laba bersih dibandingkan perusahaan otomotif lainnya. Ini menunjukkan bahwa nilai sahamnya melampaui kinerjanya. Di balik inovasinya yang luar biasa, Tesla menghadapi kritik tajam dari otoritas tenaga kerja yang menghindari pajak karyawan hingga penggunaan dana pensiun. Sesungguhnya, sebagai birokrat, Elon bisa mendorong subsidi pajak untuk kendaraan listriknya, tetapi langkah itu akan memicu tudingan konflik kepentingan. Selain itu, sejak tahun 2021, sistem autopilot Tesla telah dituding menyebabkan penyalahgunaan yang mengakibatkan 13 kecelakaan fatal. Kisah ini mengingatkan bahwa keberhasilan besar sering datang dengan tantangan moral dan tanggung jawab yang kompleks. Dogecoin atau Doge, Elon Musk yang memimpin Departemen of Government Efficiency atau disingkat Doge, terinspirasi dari Dogecoin, mata uang kripto yang didukungnya, dan sempat mengalami lonjakan popularitas ketika dia terpilih di kabinet. Sebagai salah satu pendiri PayPal, Elon telah lama berkecimpung di dunia kripto dengan investasi dalam Bitcoin, Ethereum, dan penggunaannya untuk transaksi perusahaan Elon. Namun, industri kripto menghadapi tantangan berat, termasuk regulasi yang ketat, konsumsi listrik yang untuk penambangan sangat tinggi, serta risiko penipuan, pencucian uang, dan pendanaan ilegal. Sobat, inovasi dan efisiensi perlu berjalan seiring dengan transparansi dan tanggung jawab agar kepentingan publik tidak terabaikan oleh ambisi pribadi. Elon Musk menjadi contoh kita dengan semua prestasi dan kontroversi, mengingatkan kita bahwa kekuasaan di tangan yang salah dapat merusak keseimbangan antara kemajuan dan etika di hadapan publik. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.